Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di series belajar microcontroller. Pada video kali ini kita akan belajar serial komunikasi. Di video sebelumnya kita pernah belajar serial komunikasi yaitu serial UART. Di video sebelumnya itu serial komunikasi UART itu adalah salah satu contoh serial komunikasi asinkron. Kenapa? Karena tidak ada clock yang mensinkronkan. Sehingga sinkronisasi itu dilakukan by virtual ya. Menggunakan apa? Menggunakan baud rate. Nah, yang di SPI ini itu berbeda ya. Yang berbeda itu apa? Di sini adalah serial komunikasi sinkron, yaitu sinkronisasi data itu dilakukan menggunakan clock secara hardware. Seperti apa cara kerjanya? Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Di sini ada dua device ya yang saling berkomunikasi. Device pertama ini kita namakan yang biru ini adalah device-nya master. Kemudian yang bawah ini adalah device-nya namanya adalah slave. P-nya ada 4 ya, masing-masing sama ya, yaitu MOSI, kemudian MISO, SCKSS. Di slave juga sama, ada MOSI ya, kemudian ada MISO, kemudian ada SCK dan ada CS. Nah, cara hardwire-nya seperti apa? Hardware-nya bisa kita lihat di sini. Ini SCK ketemu SCK, SS ketemu SS, di sini namanya CS. Kemudian MOSI ini ketemu dihubungkan dengan MOSI juga ya. Ini tulisannya S ini maksudnya juga MOSI. Kemudian yang ada di sini ini MISO ya. Kemudian juga dihubungkan MISO. Jadi secara hardwire seperti itu ya caranya ya. Nah, kemudian yang kita lihat ya, di master saja yang memiliki clock. Sehingga kalau kita perhatikan ya, untuk serial komunikasi ini yang SPI itu initiate data itu berasal dari master. Hanya master yang mengenerate clock ya. Kemudian slave hanya menerima clock dari master. Artinya apa? Artinya adalah kecepatan komunikasi sepenuhnya dilakukan oleh master. Jadi cepat tidaknya pengiriman data di SPI ini itu ditentukan oleh master. Kemudian kalau kita lihat kembali di master ini maupun di slave ini ada semacam register ya. Registernya ini kalau kita perhatikan dia adalah serial ya. Input data yang datanya diletakkan di sini di register ini ya, diletakkannya mestinya secara paralel ya. Kemudian data itu dikirimkan ke MOSI yang lainnya di slave gitu ya. Itu secara serial. Oke, kemudian di slave datanya setelah diletakkan juga di register ini, datanya kemudian dikirimkan serial menuju MISO dari master. Nah, sekarang kita lihat deh terminologi apa ini nama dari pin ini. Pinnya ini namanya adalah MOSI ya. Master Output Serial Input. Artinya apa? Masternya output berarti mengenerate data atau mengirimkan data itu inisialisasinya itu dilakukan oleh master ya. Sehingga namanya adalah MOSI, Master Output. Sehingga di sisi master itu MOSI itu adalah output. Tapi kalau kita perhatikan datanya saya dikirim di SI ini ya, ini juga ada MOSI. Ini MOSI-nya itu posisinya adalah apa ini? Adalah input ya. Kemudian coba diperhatikan lagi. Di sini MISO, master input. Berarti di sisi master, MISO-nya itu adalah input. Tapi kita perhatikan di sisi slave, MISO-nya itu adalah output ya. Kalau di sini input, di sisi slave justru adalah output. Sehingga kalau kita melihat terminologi ini, MOSI maupun MISO itu semuanya itu mengarah ke master ya. Artinya kita hafalkan satu saja. Jadi kalau MOSI berarti master output. Berarti di sisi master itu pasti dia output tuh. Di sisi slave pasti dia input. Kemudian MISO, master input. Di sisi master dia pasti input tuh. Di sisi slave berarti dia kebalikannya. Ya karena seperti itu ya. Nah, sekarang gimana cara pengiriman data? Cara pengiriman data, ini data satu, ini ketika di clock, satunya ini akan keluar tuh. Di clock berikutnya, nolnya yang keluar tuh.
menuju ke slave. Sehingga ketika di clock sebanyak 8 kali, maka di sini 1001101 ini menuju slave di sini ya. Dia akan hadir di slave. Nah, terus gimana caranya slave itu mengirimkan data? Sekali lagi bahwa initiate data itu ditentukan oleh clock. Sehingga kalau ditentukan clock, clocknya adalah clock master ya. Kalau master menginginkan eh, apa itu agar data dikirim ya dari slave ya, agar slave mengirim data, maka tentunya data itu diletakkan di slave dulu ya. Kemudian ketika master meminta, maka data itu maka masternya itu harus mengclock sebanyak 8 kali sehingga data yang ada di slave itu juga akan diterima oleh master. Nah, prinsipnya seperti itu. Sekarang kita coba lihat apa yang terjadi di AVR ya. Kalau tadi itu adalah prinsip dari SPI pada umumnya, sekarang kita lihat prinsip dari SPI yang ada di AVR ya. Prinsipnya sama. Di sini ada pin ya. Pinnya itu pin SPI yaitu MISO, MOSI, SCK. Kemudian di sini ada SS dan juga ada SS. Diperhatikan ya, di sini itu ada master. Di master saya sekali lagi saya katakan bahwa di sini ada MOSI, berarti sisi master itu pasti output ya. Tapi di sisi slave dia adalah kebalikannya, yaitu input. Kemudian di sisi master juga itu ada MISO, master input, maka tentunya dia adalah input. Di sisi slave dia kebalikannya adalah output. Kemudian di sini data itu dari data bus itu ya, itu diletakkan ke shift register ya. Diletakkan di sini. Ini ada namanya receive buffer ya. Kemudian di sini juga ada receive buffer. Data itu diletakkan di buffer. Untuk apa? Agar datanya itu bisa dikirim ke slave. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini juga ada clock ya, sama seperti tadi bahwa initiate terjadinya komunikasi itu yang membangkitkan itu adalah master ya, dengan adanya clock di sisi master. Kemudian yang lainnya adalah di slave itu kecepatan datanya sepenuhnya juga tergantung oleh master. Jadi ini sama ya. Yang kita lihat juga di sini untuk mengenablekan slave itu SS-nya itu harus diberi logic low gitu ya. Nah, sementara untuk master itu dikasih VCC. Oke, nah di sini adalah contoh ya, komunikasinya adalah komunikasi apa itu one to one ya, atau point to point ya. Artinya adalah satu master dan satu slave. Yang caranya sama ya seperti tadi bahwa clock hubungan saja dengan clock, MOSI dihubungan MOSI, kemudian MISO dihubungan MISO, SS dihubungan SS, kemudian MOSI-nya di master output, maka MOSI-nya di slave dia input, MISO-nya di master dia input, MISO-nya di slave dia adalah output ya. Kemudian clock di sisi master dia adalah output, sementara clock di sisi slave dia adalah input ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang point to point. Nah, bisa tidak komunikasinya ini misalkan saja satu master dengan banyak slave. Ya. Itu bisa dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan enable dari slave ini ya. Sehingga dengan begitu kalau SPI dari master ini berkomunikasi dengan SPI dari 3 slave ini, yang dilakukan adalah enable dari slave itu dibuat gantian. Misalkan saja ya, master yang ada di sini ingin komunikasi dengan misalkan saja komunikasi dengan slave 1 gitu ya. Maka yang pertama adalah di bagian di sini, di SS dari slave 1 ini di-enablekan ya. Ini berarti ini dikirimi data berapa? Data 0. Yang lainnya jadi 1 sehingga yang lainnya disable. Kenapa yang lainnya disable? Kalau nggak gitu bentrok ya. Supaya nggak bentrok berarti yang lainnya harus di-disable. Enable-nya Anda lihat di sini kan garisnya garis bawah ya. Berarti enable-nya adalah enable low ya, aktifnya aktif low. Kemudian setelah ini selesai komunikasi ya dari slave 1 supaya dia bisa komunikasi dengan slave 2,
maka berikutnya itu diganti nih. Ya, seperti ini sudah selesai gitu ya. Maka slave 2 yang diakses, kemudian seperti biasa master kemudian berkomunikasi dengan slave 2. Kemudian untuk slave 3 juga sama ya. Untuk slave 3 ini enable-nya dipindah ke sini. Ya, kira-kira gitu ya. Ini berarti sudah nggak dipakai. Jadi dengan begitu komunikasinya adalah gantian. Oke, sekarang bagaimana model komunikasi ini dari blok diagramnya. Nah, pertama mungkin kita bisa lihat ya di blok diagram ini, itu tadi kan ada clock ya. Clock itu ternyata kalau kita perhatikan, itu kecepatannya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kristal, ya, ditentukan oleh ini, kristal, kemudian ditentukan juga oleh prescaler. Kemudian setelah dari kristal dan prescaler tadi, maka ini digunakan untuk, ini kan ada selektornya ya. Selektornya itu mau di clock 2 kali apa tidak ya. Asumsikan saja tidak di clock 2 kali gitu ya. Maka clocknya itu dimasukkan ke clock logic ini ya. Sehingga dari clock logic ini akan diteruskan ke SPI sehingga kecepatan dari komunikasi tadi itu ditentukan oleh kristal dan divider ini. Oke, kemudian register yang lainnya apa? Register yang lainnya yang digunakan untuk komunikasi tadi itu ada ini, MSTR. Ya, MSTR itu adalah fungsinya adalah apakah masternya itu mau di-enablekan apa tidak. Sehingga kalau kita punya chipnya itu chip AVR, kemudian chip AVR-nya itu berkomunikasi chip AVR yang lainnya, maka kita harus memilih ya mana yang jadi master, mana yang jadi slave. Untuk yang jadi master, maka yang di sini harus di-enable. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya adalah SPE-nya itu juga harus di-enablekan. Karena kalau tidak di-enablekan, itu pin dari MOSI, MISO, SCKSS itu hanya jadi pin GPIO biasa ya, GPIO input ataupun output, sehingga harus di-enablekan. Kemudian yang lainnya ini di pin control logic itu komunikasinya pakai MISO, MOSI, SCK, SS, kemudian ada kontrol yang lainnya ya, yaitu kontrol apa? Kontrol CPOL, CPHA, SPR, SPR1, SPR0 yang nanti akan dijelaskan lebih detail ya kalau kita lihat dari codingnya ya. Kemudian yang lainnya ini apa? Yang lainnya ini ada bit SPIF ya. Ini SPIF yang biasanya digunakan untuk apa itu penanda ya, penanda flag ketika terjadi interrupt ya. Kemudian kalau mau interrupt, enable. Jadi kalau ada komunikasi SPI-nya mau pakai interrupt, maka pin interrupt-nya ini di enable. Oke, nah ini caranya ya, sama ya seperti tadi ya. Kita ada clock generator, kemudian masternya di sini. Ini mau komunikasi dengan slave, maka tentunya MOSI-nya harus dihubungkan MOSI. MOSI di sisi master dia output, MOSI di sisi slave dia adalah input. Kemudian di sini ada MISO-nya master dihubungkan MISO-nya slave. Ini juga bisa kita lihat master input, berarti MISO-nya itu harus kita konfigurasi ya. Di sisi master dia itu jadi input. Tapi di sisi slave kita harus konfigurasi dia itu jadi output. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya definisi dari pinnya ya. Ya, ini definisi dari pinnya. Kita lihat ya. Ini sisi master, ini sisi slave. Ini harus dikonfigurasi ya. Konfigurasinya harus ikut sini. Nah, lihat gampangnya untuk menghafalkannya tadi, ini kan master output. Berarti di sisi master dia itu adalah output. Kemudian di sini input, master input ya. Ini berarti di sisi master dia itu adalah input. Sehingga di sisi slave itu kebalikannya ya. Kalau mausinya output maka di sisi slave itu input. Kalau di sini input, di sisi slave dia itu adalah output ya. Kemudian STK ya. STK di sisi master dia kan membangkitkan clock ya. Kan clocknya itu disampaikan ke slave.
Sehingga di sisi master ini kita definisikan sebagai output ya. Kemudian di sisi slave ya, di sisi slave-nya itu kita definisikan dia sebagai input ya di sini. Kemudian di sini ada SS, di sisi master dia itu adalah output. Kemudian di sisi slave kebalikannya dia adalah input. Oke. Kemudian kita coba lihat saja ya di bagian ini ya, di bagian format data ya. Apa yang terjadi kalau CPHA-nya 0 atau CPHA-nya 1. Oke. Anda perhatikan, kita paling gampang lihat ini saja ya, lihat bedanya ya. Kalau CPHA-nya 0, kita lihat ini kayak gini ya. Kalau CPHA-nya 1, ini seperti ini. Oke. Sekarang bedanya apa ini kalau 0 sama 1 ini? Oke, coba perhatikan ya. Ini 0, sampelnya diambilkan di mana? Di awal ya, kalau 0 ya. Oke. Kemudian kalau 1, sampelnya justru diambilkan di akhir. Nah, itu bedanya ya. Kemudian yang satu lagi ya, kalau Anda perhatikan, ini ada CPOL, ya, itu sama dengan 0, kemudian CPOL sama dengan 1. Ya. Mana tadi? Oke, kalau CPOL sama dengan 0 gitu ya, ya ini diambilkan waktu kondisi apa ini? Kondisi dia dari logic 0 ke 1. Tapi kalau CPL-nya 1 itu diambilkan dari 1 ke 0. Sementara kalau yang di CPH-nya 1 itu sampling itu diambilkan dari 1 ke 0. Kemudian kalau CPL-nya 1 diambilkan dari 0 ke 1. Oke, kemudian yang bisa kita konfigurasi lagi apa? Yang kita bisa konfigurasi lagi adalah di sisi di sini nih. Ini kan ada ya MSB-nya ya. Kan ada, kita bisa konfigurasi data yang dikirim itu mau MSB dulu atau LSB dulu. Nah, itu juga bisa kita atur ya. Jadi yang bisa kita atur satu CPHA, yang kedua adalah CPOL, yang ketiga adalah kita mau mengirimkan data itu adalah MSB dulu atau LSB dulu. Sehingga kalau ada sebuah device, device-nya SPI, maka kita harus baca ya datasheet dari device SPI tadi ya. Misalkan SPI-nya adalah SPI slave, SPI-nya slave misalkan perangkat GPS gitu, atau perangkat katakan saja IMU yang formatnya adalah SPI, maka kita harus tahu datasheet-nya dari IMU itu. Dia itu modelnya itu adalah yang dikirim itu MSB dulu apa LSB dulu ya. Kemudian format datanya adalah seperti CPHA 0 atau CPHA 1, kemudian apakah seperti CPOL 0 atau seperti CPOL 1. Nah, format dari SPI ini ya, itu ditentukan oleh beberapa register ya. Nah, salah satunya kita lihat ya, yang ada di sini ya. Ini ada register namanya adalah apa itu SPCR ya. Di SPCR itu Anda perhatikan di sini ada banyak sekali registernya ya. Salah satunya adalah SPE yang membuat serial apa itu SPI ini enable. Kemudian ada juga register yang ada di sini yaitu apa MSTR atau master ya yang kita gunakan untuk mengecek apakah untuk memastikan ya untuk mengkonfigurasi kita jadikan master atau kita jadikan slave. Kemudian ada juga registernya yang lainnya itu apa? Ya ini adalah CPOL. Ya. Kemudian kita coba lihat ya yang ada di sini ya informasi dari CPOL tadi ya. Dan kemudian informasi dari CPH. Nah, oke, di sini Anda lihat ya dari CPH. Ini ada tulisannya leading edge tuh. Leading edge-nya itu dari mana tuh? Leading edge-nya itu waktu 0 dia itu waktu sampel ya. Ya, jadi leading edge itu sampel ya. Kemudian kalau trailing edge-nya itu dia setup ya. Untuk biar tidak kesulitan, mungkin bisa kita pelajari saja ya gambarnya ini ya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah CPOL itu ada istilahnya adalah rising dan juga ada istilahnya adalah falling ya.
Oke ya, dari informasi ini kita tahu ya tentang apa tadi CPOL, kemudian CPHA. Coba kita perhatikan lagi ya sama-sama ya. CPHA itu ketika dia 0, maka sampelnya itu diambil saat leading ya. Tapi waktu satu sampelnya diambil saat dia itu trailing. Maksudnya seperti apa? Coba perhatikan di sini. Kalau CPHA-nya 0 kayak gini ya, itu sampelnya diambil saat leading, saat pertama kali ini ya. Ini kalau CPA-nya 0. Tapi kalau CPA-nya 1, sampelnya itu diambil saat trailing. Ya, kemudian di sisi CPOL apa itu? CPOL itu kalau CPOL-nya 01, 0 ini ya. Ini sampelnya diambil saat apa? Saat dia itu rising tuh ya. Dia saat rising dia ambil tuh. Tapi kalau CPOL-nya 1, sampelnya diambil, sampel yang di sini ya, itu diambil saat dia itu falling. Ya, tentunya ini beda ya kalau yang di CPA 1. Jadi kalau di CPA 1 itu sampel itu diambil saat dia itu apa? Dari high dulu. Berarti saat dia itu diambil saat dia itu falling ya. Tapi kalau CPOL-nya 1 itu sampel diambil saat dia itu rising. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ya tentang register yang lainnya. Tadi kan untuk kecepatan data tadi kan ditentukan oleh kristal, kemudian juga ditentukan oleh prescaler ya. Nah, yang bagian prescaler itu Anda perhatikan, ini dia itu bukan double baud rate, ini di double baud rate-nya. Kemudian pembagiannya adalah seperti ini. Dia bisa dibagi 4, 16, 32, sampai 64. Kemudian register yang eh, lainnya itu bisa kita lihat yang SPI 2 kali ini yang menentukan baud rate-nya di double banda itu ada di sini ya. Kemudian register yang lainnya ada di SPSR ini. Salah satunya nanti SPIF ya yang merupakan intraflag-nya. Nah, kemudian yang lainnya apa ini? Data dikirim dan diterima itu ada namanya registernya adalah SPDR ya. Register ini kalau kita lihat sebanyak 8 bit ya. Sekarang kita coba lihat ya bagaimana cara melakukan pengiriman data. Untuk pengiriman data ini ada dua ya. Misalkan ini asumsinya kita mau komunikasi ya antara satu prosesor dengan prosesor yang lainnya ya. Di prosesor pertama itu kita jadikan master, kemudian AVR yang lainnya kita jadikan slave. Nah, sekarang cara konfigurasinya bagaimana? Cara konfigurasinya adalah kita bisa lihat nih. Ini adalah master, maka yang harus kita perhatikan bahwa istilah-istilah begini itu melekat di master ya. Coba kita perhatikan di sini. Ini MOSI ya. MOSI kan master output ya. Karena master output, maka dia harus dikonfigurasi sebagai output. Kemudian yang lainnya apa? SCK itu adalah initiate apa itu? Initiate clock yang dibangkitkan oleh master kemana? Juga secara kabel itu dikirimkan ke slave gitu ya. Sehingga clock ini harus kita jadikan output juga gitu. Kemudian setelah itu SPI ini mesti di-enablekan dengan cara apa? Bit SPE-nya ini dari register SPE CRR ini kita beri logic 1. Kemudian karena di sini adalah master, kita initiate dia jadi master ya. Nah, kemudian satu lagi ya, kita pingin clock-nya adalah dibagi 16 ya. Kalau dibagi 16 itu SPR0-nya itu kita beri logic 1. Coba kita lihat ya. Kalau SPR0 diberi logic 1 itu apakah dibagi 16? Oke ya, ada di sini itu dibagi 16 ya. Oke, kita balik lagi ya. Kemudian inisialisasinya gampang ya. Eh, seperti ini saja ya inisialisasinya ya. Yaitu mosinya kita jadikan output, kemudian clocknya kita jadikan output, SPE-nya kita enablekan, kemudian kita setting device-nya sebagai master, dan kemudian clocknya kita atur ya kecepatan yang kita inginkan. Situ saja. Kemudian kita coba lihat lagi ya, kita bandingkan dengan slave ya. Tadi di sisi protokol komunikasi tadi
masternya itu di sisi master kan dia jadi output ya. Sementara kalau kita lihat di sisi slave itu dia jadi input ya. Karena di sini tidak ada yang mendefinisikan master jadi output, sehingga masternya jadi input karena defaultnya memang seluruh pin dari AVR itu adalah input. Kemudian di sini SCK-nya ini juga output di sisi master. Kemudian kita lihat ya di sisi slave mestinya kebalikannya ya. Di sini juga tidak kita lihat apa itu konfigurasi dari apa itu dari SCK gitu ya, sehingga di apa itu dia mengikuti konfigurasi default ya, dan konfigurasi defaultnya itu adalah input untuk SCK. Jadi ini selalu kebalikannya. Nah kemudian di sini ini masternya kita enable ya di sisi konfigurasi master ya. Nah sekarang di sisi slave itu tidak ada konfigurasi itu, MSTR nggak ada ya. Ya, karena memang dia tidak dikonfigurasi sebagai master. Kemudian yang sama apa? Yang sama adalah di sini. SPE-nya kita enablekan. Kemudian di sisi slave, SPE-nya juga kita enablekan. Kemudian yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah ini. Ini kan ada tulisannya SPR0 ya. Yang diinisialisasi clock ya. Karena slave itu tidak memanggilkan clock, maka SPR0 itu juga tidak ada di sini ya. Oke. Kemudian sekarang gimana caranya komunikasinya itu? Yang pertama adalah data kita letakkan di SPDR. Kemudian Anda lihat di sini, ini sebelum datanya dikirim ya ke slave, makanya data itu dicek tuh apakah pengiriman sebelumnya itu sudah lengkap dikirim atau belum. Dengan cara apa? Dengan cara mendeteksi bit dari SPIF ini. Nah, Anda perhatikan di sini kan ada tanda serunya ya, itu menyatakan bahwa logic low gitu ya. Sehingga kalau kita terjemahkan informasi ini ada begini. Selama bit SPIF dari register SPSR berlogic low, selama dia low berarti kita tunggu ya sampai SPIF itu berlogic high. Kalau dia sudah berlogic high berarti datanya itu sudah dikirim lengkap ya, sehingga untuk pengiriman berikutnya itu bisa langsung dikirim ya. Kemudian ditunggui lagi sampai pengirimannya selesai sehingga bisa dikirim pengiriman yang berikutnya. Kemudian di sisi slave bagaimana? Di sisi slave itu seperti ini ya, di sisi slave itu ya. Ya, pertama kita lihat ya. Kalau misalkan ada sebuah data gitu ya, kemudian dicek sama slave-nya itu, apakah data itu sudah diterima lengkap apa tidak gitu ya. Kalau data belum diterima lengkap, berarti pin SPIF ini masih logiknya low. Kalau pin SPIF masih logiknya low, berarti data belum diterima lengkap. Itu artinya apa? Artinya harus ditunggu sampai datanya diterima lengkap sebanyak 8 bit ya. Kalau tidak ditunggu, berarti itu datanya nggak valid ya ketika diolah untuk proses berikutnya. Sehingga memang harus ditunggu sampai lengkap. Sehingga jika SPIF-nya ini berlogik 1, ya itu berarti sudah lengkap ya data yang diterimanya sehingga digunakan untuk proses selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini basic dari komunikasi SPI. Jadi masih belum menggunakan interrupt ya. Tapi paling tidak kita dapat pengetahuan ya tentang bagaimana caranya SPI ini bisa komunikasi ya. Baik kita konfigurasi chip dari AVR itu sebagai master ataupun kita konfigurasi sebagai slave. Kira-kira begitu. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.